Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Maulana Saputra. NIM saya 80 2019 0049. Saya berasal dari kelas pemrograman web 02 PT4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar dari HTML. Adapun yang akan dibahas yaitu yang pertama, menginstal Visual Studio Code, mengenal HTML dan tag-tag dasar HTML, kemudian struktur dasar HTML, lalu atribut pada tag HTML, dan terakhir mengenai tag image, link, dan list. Yang pertama, menginstal Visual Studio Code. Untuk menginstal Visual Studio Code itu dapat diunduh melalui situs resminya, yaitu ini kode.visualstudio.com/download. Jika sudah diunduh, maka filenya akan seperti ini dan dapat diinstal seperti biasa. Kalau sudah diinstal, kita bisa buka Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code. Nah, seperti ini tampilan awal Visual Studio Code-nya. Sebelum itu kita buat dulu folder di sini. New folder, kita beri nama belajar. Nah, dari Visual Studio Code ini kita pilih open folder, lalu kita buka folder yang kita buat tadi, belajar. Nah, seperti ini tampilannya yang setelah kita buka folder belajar tadi. Kemudian kita akan mengenal HTML. HTML itu sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML bukan merupakan sebuah bahasa pemrograman, melainkan sebuah standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Secara umum, fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga dapat ditampilkan pada web itu. Dokumen HTML itu dapat dibuat menggunakan editor Notepad atau dibuat menggunakan aplikasi pengolah kata lainnya. Dapat dijalankan tanpa menggunakan layanan web server. Ekstensinya berupa .htm atau .html. Penulisan kodenya tidak bersifat case sensitif, yang berarti huruf besar kecilnya tidak berpengaruh. Untuk menjalankan file HTML-nya bisa melalui aplikasi peramban seperti Chrome, Firefox, dan lain-lain. Serta dalam penamaannya disarankan menghindari penggunaan spasi. Lebih baik menggunakan simbol seperti garis atau underscore. Tag-tag dasar pada HTML. Tag sendiri adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku seperti ini, lalu di dalamnya berisi nama dari tag itu. Dan kadang juga dapat atribut pada tag itu. Contohnya seperti tag P, tag A, body, dan head, dan sebagainya. Sedangkan tag itu untuk tag pembukanya, sedangkan penutupnya ditambahkan garis miring sebelum namanya. Seperti ini contohnya. Untuk lebih lengkapnya, tag-tag HTML dapat dilihat melalui situs w3school.com yang ini. Saya akan mencontohkannya. Kita akan coba buat file HTML-nya di sini. Kita buat new file, kita beri nama belajar.html. Nah, setelah kita membuat file HTML-nya, kita bisa mengetikkan kodenya. Di sini saya ketikkan center untuk menengahkan tulisannya, tag center. Kemudian tag H1. Untuk H ini berarti heading, H1 berarti headingnya yang paling besar. Dia itu ada 6, H1, H2, H3, H4, H5, H6. H6 itu yang paling kecil. Semakin kecil angkanya, semakin besar ukuran fontnya. Ini adalah heading. Kemudian ada tag P untuk paragraf.
membuat HTML tidaklah terlalu susah dan juga tidak terlalu mudah. Saya senang sekali bisa belajar HTML. Tag P ini merupakan paragraf yang berguna untuk mengetikkan teks yang panjang. Kemudian ada tag B untuk bold, dimana hasilnya teks yang berada di dalam tag B ini akan menjadi tebal. Ini teks tebal, ini teks tebal. Kemudian ada banyak tag lainnya seperti tag I untuk italic, ini teks miring. Maka kalau kita coba jalankan, lalu ini saya tambahkan BR ini untuk dia pindah ke baris baru gitu. Kita buka filenya, file project kita tadi ini, maka dia akan seperti ini. Ini adalah tag heading dan center tadi, kemudian ini adalah tag P, ini teks bold atau B tadi, dan ini teks I atau italic. Dan tag BR tadi itu yang ini supaya teks italic itu berada di bawah atau di baris baru. Karena kalau tidak kita pakai dia, maka akan seperti ini. Nah, dia akan berada di sebelahnya. Jadi itu fungsi BR tadi. BR ini juga tidak memiliki tag penutup alias hanya tag pembuka saja. Namun yang seperti ini belumlah benar untuk penulisan HTML karena HTML itu memiliki struktur dasar. Nah, ini struktur dasar dari HTML itu terdiri atas 3 tag utama, yaitu tag HTML yang merupakan bagian identifier yang menandakan tipe dan versi HTML. Kemudian ada tag head untuk bagian header dari HTML. Di bagian ini biasanya memuat tag title yang berisi nama atau judul dari halaman web tersebut. Kemudian ada tag body yang digunakan untuk menampilkan teks, image, dan semua yang akan ditampilkan pada halaman web. Struktur lengkapnya penulisannya adalah seperti ini. HTML, ini tag HTML-nya, ini penutupnya, tag head, lalu penutupnya, tag body, kemudian penutup tag body. Kita contohkan saja, kita buat file baru, kita beri nama struktur dasar. Nah, penamanya sendiri saya tidak menggunakan spasi alias garis miring, karena kalau spasi itu susah nanti kalau kita linknya, alias tidak bisa. HTML. Nah, kita yang ini kita copy semua, kita copy, lalu kita buat struktur dasarnya. Untuk di VS Code itu membuat struktur dasar, untuk di VS Code itu untuk membuat struktur dasarnya, kita ketik saja tanda seru, lalu kita pilih yang atas ini, maka dia otomatis akan membuatnya. Ini ada yang tadi struktur tag HTML, ada tag head, ada tag title di dalamnya, kemudian tag body dan penutupnya. Titelnya kita ubah, kita ganti jadi struktur hapus struktur dasar. Kemudian isinya atau yang ingin kita tampilkan pada seperti ini nih, kita masukkan ke tag body, kita copy saja. Nah, maka dia akan hasilnya, kita refresh. Maaf, sini salah, ini masih file belajar tadi. Kita buka filenya, ini akan muncul otomatis di folder project tadi. Kita buka, maka dia seperti ini. Yang berbeda itu judulnya di sini menjadi struktur dasar, bukan lagi nama filenya yang seperti ini. Ini kan tadi tidak di dalam tag title tadi kita tidak buat, dia masih nama filenya di judulnya.
Nah, kalau kita buat seperti yang tadi menggunakan strukturnya, dia akan seperti ini. Ini titelnya dan ini berada pada tag body. Kemudian di tag-tag HTML itu terdapat sebuah atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier akan menentukan perilaku dari elemennya. Contohnya kita buat teks baru di sini. Saya kuliah di Unama. Nah, yang Unamanya ini kita ingin warnanya itu hijau atau dia ukurannya seberapa gitu. Kita bisa menambahkan atribut pada tag font. Kita pindahkan Unamanya ke dalam tag fontnya. Lalu atributnya ini, nah di sini di sebelah nama tag tadi. Font itu atributnya ada color untuk warnanya, value-nya atau nilainya sendiri ada banyak, bisa menggunakan bahasa Inggris dari warna seperti red atau menggunakan hexa sesuai dengan keinginan kita. Sini saya menggunakan contoh red. Kemudian ada banyak dari atribut dari tag font ini. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di W3 School untuk atribut-atribut yang terdapat pada tag font. Di sana itu lengkap mengenai HTML. Ini saya tes simpan, lalu saya refresh. Nah, di sini dia berubah jadi warna merah sesuai dengan kode kita tadi. Namun tidak semua tag memiliki atribut. Seperti H1 ini tidak memiliki atribut. Kemudian atribut sudah. Kita akan membahas mengenai tag image, link, dan list. Untuk tag image itu dia ada penulisannya yaitu img untuk image. Kemudian dia memiliki atribut yaitu src atau source. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu gambarnya atau image-nya yang akan kita gunakan. Sini saya telah sediakan. Lebih baik itu terstruktur ya di dalam folder project itu. Ini saya pindahkan ke file folder projectnya. Di sini terdapat dua gambar, yaitu gambar 1 dan gambar Unama. Nah, pada src ini kita masukkan gambarnya tadi. Letak gambarnya ini src atau source ini. Nah, di sini kita pilih gambar, lalu dia ada gambar 1 atau nama. Saya pilih gambar Unama. Tidak memiliki tag penutup alias hanya tag pembuka saja. Seperti ini sudah cukup. Nah, dia akan muncul. Nah, ini kan besar sekali. Kita bisa menambahkan atribut lain yaitu width, yaitu untuk lebarnya saya buat 500. Nah, itu akan berubah, masih terlihat besar ya. Coba lagi jadi 300 sesuai yang itu. Kemudian dia juga ada atribut alt atau alternatif yang akan muncul jika file gambar tadi tidak terload. Sini saya buat gambar tidak tersedia. Saya save. Nah, di sini kan gambarnya masih ada ya. Nah, saya buat sini gambarnya saya buat salah gitu sumbernya, maka dia otomatis akan muncul alternatif tadi, yaitu gambar tidak tersedia ini. Setelah attach image, kita lanjut, ada tag link. Link ini untuk memindahkan antara file satu ke file lainnya. Contohnya saya buat sini file baru dengan nama beranda.html, lalu file baru lagi berita.html. Pada tag beranda file beranda ini kita kopikan saja yang tadi.
Di berita juga kita kopikan sama. Nah, yang di beranda ini kita tutup saja filenya, kita save. Nah, kita akan di file beranda ini kita tambahkan tag dari link, yaitu A, yang berarti ancor. Lalu kita tambahkan atributnya, yaitu href. Kita tujukan ke ini pada tag berita ya. Berarti di sini kita tujukan ke file beranda.html. Ini untuk teksnya beranda. Lalu ini sama kita kopikan ke file beranda. Ini sudah di beranda ya. Berarti ini salah balik. Berita. Di sini kita ganti jadi berita. Lalu kita kopikan di sini sama. Namun kita ganti sini jadi beranda. Nah, ini kita save, kita coba. Salah. Kita buka filenya Bang Beranda. Nah, nih. Dia akan ada sebuah teks tadi yang kita buat. Atributnya ini kalau kita klik dia akan pindah ke file lain lagi. Dapat dilihat di sini ini berita HTML. Kalau kita klik beranda, salah. Beritanya belum lengkap. Berita HTML. Ini kurang ya, beranda HTML. Kita ulang. Nah, kalau kita klik beranda dia dapat dilihat di sini berita HTML. Kita klik beranda dia akan pindah ke file beranda HTML dan berita HTML. Nah, tidak hanya teks, untuk tag link ini juga dapat dibuat di pada gambar. Kita tinggal masukkan saja tag gambar text image ini ke dalam tag link. Saya angkat lalu saya masukkan di sini. Jadi kalau kita klik gambarnya itu dia akan pindah ke tujuannya yang kita tentukan. Di sini saya buat tujuannya masuk ke gambar satunya lagi. Ke gambar satu. Sama kita kopikan juga di tag. Kita kopikan juga pada file beranda. Kita save. Nah, jadi dia itu bakal jadi seperti ini. Ini gambarnya jadi bisa kita klik ya. Dia akan pindah ke file ke gambar 1 JPG. Ini. Beranda dia akan pindah nih. Kurang lebih seperti itu untuk tag link. Kemudian kita lanjut, ada list. Untuk tag list sendiri penulisannya itu bisa menggunakan UL yang berarti unordered list. Lalu di dalamnya itu ada LI atau list yang merupakan daftar listnya. Ada dua jenis ya, dia itu ada OL dan UL. UL untuk unordered, sedangkan OL itu yang berurut seperti 1, 2, 3 A, B, C dan lain-lain. Ini saya buat 3 list jurusan di Stikom atau nama. Ini untuk UL, sedangkan satunya lagi itu dia ada, kita copy, dia ada OL, kita ganti saja sini, kita save, lalu kita coba
lihat hasilnya. Oh, di sini di file berita HTML. Berarti kita buka file berita nih. Nah, ini terdapat linknya. Terlihat di sini perbedaannya yaitu pada jenis listnya. Kalau UL itu dia tidak berurut alias hanya simbol, kalau OL itu berurut, ada 1 2 3. Di list ini juga terdapat atribut. Kalau di UL itu atributnya ada type, jenis dari simbolnya. Saya buat di sini this. Kemudian pada tag OL ini ada tab juga. Saya buat di sini dia alfabet ya. Kita save, maka dia akan seperti ini. Dia menjadi berbeda lagi. Untuk UL itu tabnya ada banyak, di square, untuk persegi, ada jadi persegi. Kemudian apa lagi? Nah, sudah. Saya rasa itu saja yang kita pelajari, yang saya jelaskan, mulai dari struktur dasar tadi. Ini ada head, body, kemudian tag-tag dasarnya, lalu ada atributnya, dan tag image ini, kemudian ada tag link, dan yang terakhir itu tag list. Filenya jadinya gini. Ini file beranda tadi, lalu file berita yang ada listnya dan gambarnya juga bisa dijadikan link. Ini atribut dari font tadi. Ya, saya rasa sekian video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.